Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik serta selalu semangat dalam belajar. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Lanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Tujuan kita mempelajari ini adalah yaitu agar kita memahami makna beriman kepada Rasul Allah dan agar kita mengenal dan menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Rasul, Ulu atau Ulul, dan Azmi. Rasul artinya utusan, Ulu atau Ulul artinya mempunyai, dan Azmi artinya kemauan yang teguh atau kuat. Jika digabungkan, Rasul Ulul Azmi yaitu utusan Allah yang mempunyai kemauan kuat untuk taat kepada Allah dan menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Ulul Azmi merupakan gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan, keuletan, dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ada 5 Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Kita biasa menyingkatnya dengan NIMIM, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah kepada umat yang keras kepala. Beliau adalah keturunan Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam. Beliau senantiasa bersabar menghadapi umatnya yang ingkar dan tidak bersyukur. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yaitu dapat membuat perahu yang besar yang dapat menyelamatkan umatnya yang taat dan hewan-hewan saat banjir bandang. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud dan rakyatnya yang suka menyembah berhala. Ia selalu mengajak Raja Namrud dan rakyatnya untuk bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berdakwah, Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah, yaitu tidak hangus terbakar ketika Raja Namrud membakarnya, karena terus-terusan mengajak Raja Namrud untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Ia berdakwah kepada Raja Fir'aun dan kaum Bani Israel. Raja Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan yang layak dipuja. Nabi Musa berdakwah kepada Raja Fir'aun agar bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Raja Fir'aun tetap menolaknya. Dalam berdakwah kepada Raja Fir'aun, Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah laut menjadi jalan ketika ia dikejar oleh pasukan Fir'aun. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Ia berdakwah kepada kaum Bani Israel yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa mengajak kaum Bani Israel untuk kembali kepada ajaran kebenaran dari Allah. Tetapi dakwah Nabi Isa ditentang oleh para pemimpin Bani Israel. Dalam berdakwah, Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah, yaitu bisa membuat burung dari tanah jadi hidup, kemudian dapat menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah rasul terakhir dan tidak ada lagi nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdakwah kepada kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad berdakwah menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad diberi mukjizat, yaitu kitab suci Al-Quran yang berisi petunjuk, pedoman hidup, serta pengetahuan yang dapat digali kebenarannya sepanjang masa. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jika kita memahami dan mempelajari tentang Rasul Allah, berarti kita telah beriman dan percaya akan risalah yang dibawa. Dalam beriman kepada Rasul Allah ada hikmah yang banyak. Di antaranya yaitu kita dapat menjalani hidup dengan tenang, kemudian kita semakin rajin dalam beribadah, kita takut untuk berbuat tidak baik,
serta berhati-hati dalam setiap perbuatan dan semakin rajin dalam belajar. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari Mister tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi dan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih telah menyaksikan video yang singkat ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.